Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan gambar ini ya. Ada juga di buku kalian. Tapi Ibu kurang tahu itu halaman berapa. Perhatikan, ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Perhatikan garis yang telah digambar. Nah, ini garisnya horizontal memotong sumbu Y. Nah, diberi nama L1. Garis yang kedua, maaf ini I ya, bukan L. I1, yang ini I2, ini I3, dan ini I4. Garis ini memotong sumbu Y. Nah, garis ini disebut dengan garis yang sejajar dengan sumbu X. Ini garis I1, I2, I3, I4 ini sejajar sumbu X. Atau ya, garis I1, I2, I3, I4 ini disebut dengan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, sejajar sumbu X garis ini ya. Nah, garis X kan ini. Kalau bentuknya seperti ini sama-sama horizontal, berarti ini namanya sejajar sumbu X. Kalau dilihat dari sumbu Y, berarti garis ini tegak lurus dengan sumbu Y. Itu gambar 1. Sekarang gambar 2. Perhatikan gambar 2. Nah, ini garisnya bentuknya vertikal ya, memotong sumbu X. Nih. Nah, artinya garis ini adalah garis M1, M2, M3, M4 ini garis M1, M2, M3, M4 ini berarti sejajar dengan sumbu Y ya, sama-sama vertikal dengan sumbu Y, ini namanya sejajar. Atau disebut juga bahwa garis ini tegak lurus dengan sumbu apa ya? Ya, garis ini tegak lurus dengan sumbu X. Ya, seperti itu. Kemudian gambar 3. Perhatikan gambar 3. Ya, ini gambar 3 ya. Garis ini, garis N1 maupun N2, ini adalah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan ya, garis N1. Nah, ini memotong sumbu Y. Kemudian diluruskan lagi, memotong sumbu X. Nah, ini garis N1. Perhatikan juga dengan garis N2. Ya, ditarik garis ke sini. Nah, dia memotong sumbu Y dan juga memotong sumbu X. Itu garis N1 dan N2 di gambar 3. Sekarang perhatikan contoh. Perhatikan contoh ya. Jika diketahui garis I tegak lurus dengan sumbu X, garis I tegak lurus dengan sumbu X, berarti nanti bentuknya vertikal ya garis I-nya ya, dan berjarak 3 satuan ke kiri dari sumbu Y. Sedangkan garis M sejajar dengan sumbu X, berarti nanti garis M bentuknya horizontal dan berjarak 2 satuan ke atas dari sumbu X. Maka tentukan titik potong garis I dan M. Nah, kita disuruh menentukan titik potong garis I dan M. Nah, Ibu sudah gambar ulang. Sebenarnya sudah ada jawabannya ya di buku. Ibu gambar ulang saja biar lebih mudah dimengerti. Nah, perhatikan. Jika diketahui garis I tegak lurus dengan sumbu X
dan berjarak 3 satuan ke kiri dari sumbu Y. Perhatikan, berjarak 3 satuan ke kiri dari sumbu Y. Ini kan sumbu Y. Jaraknya itu 3 satuan ke kiri. 1, 2, 3. Berarti ada di sini ya. Titik I-nya tegak lurus dengan sumbu X. Titik I-nya. Kita gambar titik I-nya. Nah, ini adalah titik. Maksudnya garis I, bukan titik ya. Ini kita gambar garis I-nya ya. Nah, berjarak 3 satuan ke kiri dari sumbu Y. Maksudnya ini ya. Ini kan sumbu Y. Jaraknya berapa 3 satuan? Benar nggak? 1, 2, 3. Nah, ini yang dimaksud berjarak ke kiri dari sumbu Y. Ke kiri kan ke arahnya ke sini, ke arah yang negatif. Nah, sudah terbentuk garis I-nya. Tegak lurus dengan sumbu X, ya kan? Tegak lurus dengan sumbu X ya. Sekarang garis yang kedua. Sedangkan garis M sejajar dengan sumbu X dan berjarak 2 satuan ke atas dari sumbu X. Dari sumbu X ini berjarak 2 satuan ke atas. Nah, berarti nanti di sini 1, 2 berjarak 2 satuan ke atas ya dari sumbu X. Berarti kan di sini. Nah, ini adalah garis M. Garis M ya, teman-teman. Yang ditanyakan adalah tentukan titik potong garis I dan M. Nah, berarti titik potongnya ada di sini. Berapa titik potongnya? Berapa koordinat titik potongnya? Perhatikan. Berarti menentukannya X dulu ya. X-nya 1, 2, 3. X-nya ada di negatif 3. Kemudian Y-nya, ya Y-nya 2. Nah, sudah ketemu ya. X-nya negatif 3, Y-nya 2. Ini titik potongnya. Jadi dapat ditulis ini ya. Jadi titik potong garis I dan M adalah di titik min 3,2. Ini jawabannya ya. Seperti itu cara mengerjakannya apabila ada soal yang seperti contoh. Oke, terima kasih perhatiannya. Berikutnya akan ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.